Selamat pagi, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Kelayakan Usaha Laundry, Studi Kasus pada VA Laundry di Tabanan, Bali. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Niputu Vira Darmayanti, yang kedua ada Gusti Putu Ayu Megasari, dan yang ketiga ada Niputu Anggi Kusmadewi. Saya, Gusti Putu Ayu Megasari, NPM 173-2121-382, akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian ini. Dalam mendirikan sebuah usaha, perusahaan atau perorangan harus mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang mereka jalankan. Persaingan yang ketat mengharuskan seorang pembisnis harus kreatif dan inovatif dalam memilih suatu usaha yang akan mereka jalankan agar diminati konsumen dan bisa mempermudah konsumen dalam keseharian mereka. Saat ini, usaha di bidang jasa pelayanan seperti laundry semakin berkembang dan menjamur di tengah-tengah masyarakat. Mengingat semakin padatnya aktivitas manusia, sehingga memerlukan jasa cuci pakaian. Semakin tingginya tingkat populasi dan sedikitnya ruangan untuk menjemur pakaian, serta aktivitas lain yang menguras banyak waktu, menjadikan bisnis ini semakin berkembang. Kesibukan yang padat serta beban kerja yang makin tinggi membuat waktu sangat penting bagi pekerja, sehingga mencuci pakaian pun menjadi persoalan tersendiri. VA Laundry merupakan usaha di bidang jasa yang selalu mengutamakan kepuasan pelanggannya. Pakaian-pakaian yang datang langsung ditimbang dan dihitung jumlahnya. Untuk mengantisipasi adanya pakaian yang tertukar atau hilang, VA Laundry menggunakan sistem pencucian perorangan atau tidak dicampur dengan pakaian milik orang lain. Dan untuk menghindari kelunturan, maka pakaian yang berwarna putih dipisahkan dengan pakaian yang berwarna. Tidak hanya mencuci pakaian, VA Laundry juga memberikan servis antar jemput untuk semua pelanggan, terutama bagi mereka yang tidak banyak waktu untuk mengantar dan mengambil pakaiannya. Dengan begitu, pelanggan-pelanggan akan merasa sangat dimudahkan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah bisnis laundry ini layak atau tidak untuk dijalankan berdasarkan studi kelayakan bisnis. Dan tujuan masalahnya untuk mengetahui apakah bisnis laundry ini layak atau tidak untuk dijalankan berdasarkan studi kelayakan bisnis. Landasan teori dalam penelitian ini adalah pengertian studi kelayakan bisnis adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu investasi atau proyek dilaksanakan dengan berhasil. Studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu dari aspek hukum, sosial ekonomi, serta budaya, aspek pasar serta pemasaran, aspek teknis serta teknologi, sampai dengan aspek manajemen serta keuangannya, yang hasilnya digunakan untuk mengambil sebuah keputusan bisnis, di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda dan bahkan tidak jalankan. Berikut adalah beberapa manfaat dari studi kelayakan bisnis, yaitu A. Manfaat ekonomis investasi atau proyek tersebut bagi proyek itu sendiri, atau manfaat finansial. B. Manfaat ekonomis investasi atau proyek tersebut bagi negara tempat proyek itu dilaksanakan. C. Manfaat sosial proyek tersebut bagi masyarakat sekitar proyek tersebut. Selanjutnya ada data perusahaan. Nama perusahaan, VA Laundry, bidang usaha, pelayanan jasa, jenis produk atau jasa, laundry, alamat usaha, Jalan Ngurah Rai, Kediri, Tabanan. Nomor telepon 081 999 310 441. Mulai berdiri sejak tahun 2011. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Niputu Anggi Kusmadewi, NPM 173-2121-429. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu dari biodata pemilik. Nama, Nimade Ardiasih, jabatan, pimpinan, tempat tanggal lahir, Tuan,
13 Desember 1977, alamat Jalan Ngurah Rai, Kediri, Tabanan. Nomor telepon 081 999 310 441. Alasan pemilik memilih bisnis laundry ini karena di sekitaran lokasi tersebut belum ada yang membuka bisnis serupa. Selanjutnya ada aspek pemasaran. Yang pertama, ada strategi pemasaran. Segmen pasar via laundry berdasarkan demografis adalah pegawai kantor, mahasiswa beserta siswa SMP dan SMA yang kos di daerah sekitaran Jalan Ngurah Rai, Banjaranyar, Kediri, Tabanan. Tempat via laundry berdiri. Yang kedua, ada targeting. Target pasar via laundry adalah pegawai kantor yang tinggal di sekitaran Jalan Ngurah Rai, Banjaranyar, Kediri, Tabanan. Tempat via laundry berdiri karena mengingat banyaknya pegawai kantor yang tinggal di daerah ini. Selanjutnya ada positioning dalam memposisikan dirinya di benak konsumen. via laundry memberikan layanan yang jauh memuaskan dari jasa laundry lainnya, baik dari segi keramahan karyawan dan melayani delivery yang cepat dan tepat waktu dan lain sebagainya. Selanjutnya ada differentiation. FA Laundry akan membedakan usaha jasanya dari yang lain dengan cara melakukan inovasi-inovasi seperti jika laundry lain dalam mengemas pakaian, konsumen yang telah siap dikemas menggunakan plastik kaca berwarna putih, maka via laundry akan menggunakan plastik kaca yang lebih bagus. Selanjutnya ada aspek teknis. Yang pertama ada lokasi usaha. via Laundry berlokasi di Jalan Ngurah Rai, Banjaranyar, Kediri, Tabanan. Lokasi ini sangat strategis karena berjarak dekat dengan banyak perumahan. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana yang digunakan antara lain mesin cuci, mesin pengering, setrika, etalase, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan untuk prasarana yang digunakan ruko seluas 85 meter persegi. Bangunan dan tata letak bangunan. Berkaitan dengan bangunan dan tata letak bangunan, via Laundry didirikan di atas tanah seluas 85 meter persegi, di mana luas tanah untuk bangunan yaitu 80 meter persegi dan 5 meter persegi untuk tempat parkir. Selanjutnya ada aspek manajemen. Pekerjaan dalam mengelola via laundry ini dibagi menjadi dua, yaitu pemilik laundry dan karyawan laundry. Pemilik laundry bertanggung jawab secara penuh terhadap pendirian dan pengembangan laundry baik secara materi maupun anggaran. Pemilik juga melakukan evaluasi setiap hari guna mengetahui keadaan laundry secara strategis, karena mundurnya laundry tergantung pada hasil keputusan dari pemilik laundry. Pengecekan harian juga dilaksanakan untuk mengetahui kendala teknis baik alat maupun sistem pelayanan secara detail sehingga keputusan yang diambil oleh pemilik dan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada karyawan laundry. via Laundry mempekerjakan 1 orang karyawan yang bertugas untuk membantu pemilik laundry menyelesaikan pekerjaannya agar selesai tepat waktu dan membuat konsumen menjadi puas dengan hasil laundry yang berkualitas.
Perkenalkan, nama saya Niputu Fira Darmayanti, NPM 17321211371. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada aspek hukum, di mana dari segi legalitas usaha, VA Laundry sudah mendapatkan izin usaha dari desa setempat dan dari warga sekitar. Selanjutnya ada aspek keuangan, di mana laporan penjualan VA Laundry di tahun pertama sebesar 20 juta, di tahun kedua 22 juta, di tahun ketiga 25 juta, di tahun keempat 27 juta, dan di tahun kelima 30 juta. Dengan total investasi awal 40 juta, aktiva tetap 30 juta, modal kerja 10 juta, nilai residu 1 juta, dan penyusutan 6.800.000. Selanjutnya, perkiraan laba rugi, di mana laba kotor didapat dari hasil penjualan dikurang HPP atau harga pokok penjualan. Sedangkan laba bersih didapat dari laba kotor dikali pajak. Dan di tahun pertama, laba bersih yang didapatkan sebesar 16 juta, di tahun kedua 17.600.000, di tahun ketiga 20 juta, di tahun keempat 21.600.000, dan di tahun kelima 24 juta. Selanjutnya, proyeksi kas bersih, di mana proceeds didapat dari EAT atau laba bersih dikurang depresiasi atau penyusutan, di mana proceeds yang didapat di tahun pertama sebesar 9.200.000, di tahun kedua 10.800.000, di tahun ketiga 13.200.000, di tahun keempat 14.800.000, di tahun kelima 17.200.000. Selanjutnya, penilaian investasi. Yang pertama, payback period, di mana payback period berhenti di tahun ketiga dengan sisa 6.800.000. Jadi, perhitungannya 3 tahun ditambah 6.800.000 dibagi 14.800.000 dikali 12 bulan, sehingga didapat 3 tahun 5,51 bulan, di mana payback period lebih pendek dari umur ekonomis. Selanjutnya, net present value, di mana di sini kami menggunakan DF sebesar 15% dengan total VV sebesar 41.745.200 dikurang investasi awal 40 juta, maka NVV yang didapat sebesar 1.745.200, di mana dari hasil tersebut maka usaha ini layak untuk dijalankan karena memiliki NPV positif. Selanjutnya, probability index, di mana total VV proceeds yang dihasilkan yaitu 41.745.200 dibagi dengan total investasi awal 40 juta, maka hasilnya 1,04. Berdasarkan nilai tersebut, maka probability index lebih besar dari 1. Selanjutnya, IRR, yaitu internal rate of return, di mana kami di sini menggunakan P1 15%, maka NPV yang dihasilkan sebesar 1.745.200 dan P2 20%, NPV yang dihasilkan minus 3.150.400. Selanjutnya, perhitungan IRR, di mana P1 15% ditambah dalam kurung V2 20% dikurang P1 15% dikali NPV 1.745.200 dibagi NPV 1.745.200 dikurang NPV 2 minus 3.150.400, maka didapat hasil 16,78%. Dari hasil tersebut, maka diketahui 16,78% lebih besar dari tingkat keuntungan yang diharapkan yaitu 15%, maka bisnis ini layak untuk dijalankan. Dari hasil analisa tersebut, maka didapat yang pertama, dalam menganalisa kelayakan pendirian dan pengembangan usaha jasa VA Laundry, terdapat aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek hukum.
Dari hasil analisa aspek keuangan, maka didapat sebagai berikut. Payback period berumur 3 tahun 5,51 bulan, di mana lebih pendek dari umur ekonomisnya. NPP yang dihasilkan yaitu sebesar 1.745.200. PI atau Probability Index yang dihasilkan 1,04 lebih besar dari 1. IRR yang dihasilkan 16,78%, di mana lebih besar dari tingkat keuntungan yang diharapkan yaitu 15%. Sehingga usaha jasa VA Laundry dikatakan layak untuk dijalankan. Dengan kesimpulan uji kelayakan tersebut, maka usaha jasa VA Laundry harus mempertahankan dan meningkatkan kualitasnya agar tidak kalah dengan para pesaing usaha laundry lainnya. Yang kedua, menambah promosi atau iklan serta meningkatkan fasilitas antar jemput gratis sehingga omset juga lebih cepat meningkat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.